kemudian yang kedua adalah talbiyah, kemudian yang ketiga adalah tolawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Masjidil Abab, kemudian yang keempat sambutan Ketua Takmir Masjid Nogotirto II dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Jumari. Acara berikutnya adalah sambutan Ketua IKI Ranting Nogotirto oleh Bapak Burhanuddin. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IKI Kapanewon Kambing. Dalam hal ini adalah Bapak Haji Abdul Khalid Hidayat. Dan acara yang ketujuh adalah acara inti, yaitu pengajian dan sekaligus nanti doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sukamta. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan acara yang ke-8 adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Haji dari Sekretaris IPI Kapanewon Kambing, dan terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu sekalian, itulah rangkaian acara yang insya Allah akan kita lalui pada pagi hari ini. Dan marilah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita lanjutkan doa sekaligus talbiyah untuk merefresh kembali perjalanan haji yang telah kita lakukan atau telah kita laksanakan. Marilah kita bersama-sama dan insyaallah akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Mas Khalil yang telah menyampaikan pemimpin untuk talbiyah pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Nogotirto yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Jumari. Untuk itu kepada Bapak Haji Jumari kami maaf. Oh iya, skip. Acara berikutnya adalah setelah kita talbiyah tadi, acara tilawah yang akan disampaikan oleh Masjidil Abab. Untuk itu kepada Masjidil Abab kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من Membacakan Al-Qurannya dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala yang terlalu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Nogotirto II. Dalam hal ini adalah Bapak Haji Jumari. Untuk kepada Bapak Haji Jumari kami persilakan. Gitu anu dolanan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, terutama Bapak Ketua IPHI Gamping dan IPHI Kelurahan Nogotirto. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian, nikmat Islam, nikmat iman, dan terutama nikmat sehat, sehingga pagi yang cerah ini kita dapat hadir di Masjid Nogotirto ini dalam rangka pengajian. Selanjutnya, perkenankanlah kami mewakili Takmir Masjid Nogotirto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ngurus IPHI Kecamatan Gamping maupun Nogotirto yang telah mempercayakan kami sebagai tuan rumah. Dalam undangan kemarin, kalau tidak salah, pengajian di Masjid JAMP Nogotirto. Orang Nogotirto bahkan mungkin tidak tahu Masjid JAMP itu masjid yang mana. Apalagi JAMP itu apa aja? tadi nyari-nyari. Akhirnya diantar orang. Kemudian ada yang mengatakan Masjid Nogotirto II itu Masjid Yasin. Kenapa disebut Masjid Yasin? Karena masjid ini ada yayasannya,
yaitu yang namanya Yasin, Yayasan Amal Sosial Islam Nogo Tirto. Yasin. Yasin itu mempunyai beberapa kegiatan amal sosial Islam Nogo Tirto. Ada playgroundnya, ada TPG-nya, ada kegiatan sosial yang lain, donor darah, bisa ada donor darah barangkali di antara Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan darah bisa mengikuti. Kemudian juga kita masalah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betulkan bahwa masjid kita ini namanya Masjid Nogo Tirto. Kalau di masjid yang lain namanya Jawa juga Masjid Joko Karyan, masjid dan seterusnya. Selanjutnya, kami sebagai tuan rumah mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan kegiatan pengajian ini nanti ada beberapa kekurangannya. Oleh karena itu, sekali lagi takmir Masjid Nogo Tirto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah dengan niat yang penuh kita ikuti pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita sekalian yang akan kita pakai nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Jenderal Pak Jumari yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua IPI Ranting Nogo Tirto dalam ini Pak Burhanuddin. Untuk itu kepada Bapak Jenderal Burhanuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Khalik Hidayat MSI, Ketua Umum IPHI Cabang Keponewon. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua IPHI Ranting se Kabupaten Kabupaten Kambing, maaf se Kapanewon. Kecamatan Kambing serta jajarannya. Ini di dalam umum ya seperti itu. Kalau ditabrakkan dengan bahasa Jawa itu agak Yang saya hormati wabil khusus sahabat saya Bapak Haji Jumari, Ketua Takmir Masjid Nogo Tirto 2. Saya koreksi, bukan YAMB. Sedang seluruh jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu MTP, khususnya
Ranting Nogotirto yang luar biasa telah menggairahkan acara kita pada hari ini. Matur nuwun Ibu Budi, di manakah beliau? Oh, di luar. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, hadirin jemaah yang berbahagia. Yang pertama, tentunya tidak ada kata-kata yang lebih bermakna dari lidah kita di pagi hari ini kecuali hanya berucap syukur alhamdulillah bahwasanya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat masih bersama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menghadiri agenda rutin dari IPHI Kapanewon Gamping, yaitu pengajian bulanan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya atas nama teman-teman IPHI Ranting Nogotirto mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Juga terima kasih saya haturkan kepada takmir beserta jajarannya Masjid Nogotirto II yang telah memberikan kesempatan, yang telah berkorban sehingga fasilitas yang kita rasakan hari ini tentu jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Bapak Haji Jumari dan kawan-kawan. Bapak Ibu, tentu kita masih ingat pepatah lawas, tidak ada gading yang tak retak. Begitu juga halnya kira-kira Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa di dalam kegiatan ini tentu ada kekurangan. Apakah di dalam panitia menyambut Bapak Ibu sekalian ataupun hidangan kotak-kotak yang warna hijau ini yang disajikan oleh panitia mungkin jauh dari harapan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itulah saya izinkan kembali untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari saya, sambil menunggu Ustaz kita datang, saya akhiri. Sudah datang kok. Sudah datang. Bapak Ibu, saya akan berikan poin kepada Profesor kita ini. Belum kenal ya. Saya itu sudah 3 kali Profesor mengundang Bapak ke masjid saya Ar-Rahman Jangkang Nogotirto, tapi selalu Nggak bisa. beliau ada kesibukan. Pokoknya hari ini tertembak sudahlah. Terima kasih Pak Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Sukamta, Guru Besar Universitas Muhammadiyah. Kalau begitu, saya akhiri dengan satu pantun Pak Ustaz. Pergi berjalan ke kota Padang, singgah sebentar makan rendang. Sambutan saya memang tak panjang karena penceramah sudah datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya Novel dan pantunnya tadi. Itu yang sih, Pak. Pantunnya nanti terakhir. Nanti Profesor juga berpantun nanti. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sambutan berikutnya adalah
Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua IHK Panewan Gamping, dengan ini pada Bapak Haji Abdul Falik Hidayat, kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Yang kami hormati Ustaz Profesor Dr. Haji Sukamta, tulisannya Sukamta. Teman-teman di kampus Sukamto. Alhamdulillah. Terima kasih atas berkenan hadir dan akan memberikan tausiah pada pengajian ini. Dan jadi pahala amal saleh. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih kepada seluruh pengurus IPHI dan FTP Panewan Gamping yang berkenan hadir. Kesempatan pagi ini lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Ini insya Allah karomahnya Masjid Nogotirto. Mudah-mudahan kehadiran kita Jamaahnya banyak toh Pak. Iya. Ini penuh. mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Haji Jawaduddin, Pak Haji Burhanuddin yang berkenan menyelenggarakan acara ini buat ini, dan tentu saja juga jamaah Masjid Nogotirto. Tidak pakai dua ya Pak? Nggak pakai dua, teman pakai dua. Konsisten Nanti pakai dua. Yang satu yang mana? Iya. Nah, saya bilang Tapi perumahannya disebut perumahan Nogotirto 2. Masjidnya Kalau itu ada bukan. perumahan Nogotirto 1, betul Pak? Kalau saya kesasar tadi ke sebelah sana, lapangan masjid bagaimana? Pakai ki, bukan Pak, satunya lagi Al-Qur Qoriba. banyak ya ternyata ya. Banyak. Makanya saya kesasar-kasar. Oh, di Bali. Dulu waktu saya awal-awal ke Jogja tahun 1980, ini masih gong liwang-liwung, masih bukan. Sawah. Sekarang sudah perumahan rambut. Dan ini perumahan termasuk perumahan Besar. hebat karena termasuk masjid ini salah satu jamaahnya adalah Profesor Dr. Safi Ma'arif. Saya kalau tidak salah khutbah Jumat di sini 2 kali dan dua-duanya dihadiri oleh Prof. Safi Ma'arif. Karena hafal dengan saya, maka ketika saya salami setelah sholat itu saya diacungi jempol. Nah itu baru kader saya namanya. Bagus kamu. Kenapa? Pernah saya undang ke Bontang, itu ke Bokaltim di sana. Pada saat masih menjabat ketua PP Muhammadiyah. Di sini juga ada Dr. Suwarsono, rumahnya di sini. Itu pernah menjadi
Yayasan Sampun yang mulai. UII. Oh, dari ibu. Sampun bilang Ketua Yayasan dan tentu saja banyak orang yang hebat-hebat di Nagotirto, termasuk jamaah masjid ini yang hadir pada pengajian ini, insya Allah dicatat oleh malaikat sebagai orang-orang hebat. Amin. Rasulullah pernah menyatakan barang siapa yang menghadiri sebuah majelis yang diniatkan mencari ridha Allah, maka diturunkan malaikat, diperintah oleh Allah turun mendampingi yang duduk di majelis itu. Doakan kepadaku agar mendapatkan rahmat, barokah, hidayah dan ainayah dari guru. Menurut hadis kursi, insya Allah doa para malaikat yang sekarang duduk bersama kita, yakinlah kebenaran itu, mereka duduk bersama kita dan mendoakan kita. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Kita berkaitan dengan judul ceramah yang akan disampaikan oleh yang standby di gedung siapa? Ustaz berkenaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita kemarin Nah yang sekarang standby. suasana demo, Enggak ada edukasi sosial. apalagi Kan hari ini kan masih itu bahasa isyarat masih dari itu ya deg-degan juga kalau sampai terjadi hal yang lebih besar yang terjadi kemarin. Itu pertanda bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi ekonomi kita atau perekonomian Indonesia ke depan itu lebih suram. Setidak-tidaknya beban hutang yang harus dibayar oleh pemerintah kepada negara Cina Jalan besar Gudian ke arah selatan, dan jalan Gudian. Menteri Keuangan pusing-pusing piye caranya bayar. Lalu kemudian upayanya adalah semuanya dipajaki, dinaikkan pajaknya supaya targetnya terpenuhi. Maka selanjutnya seperti apa? Insya Allah Ustaz Prof. Sutanto akan memberikan penjelasannya, memberikan trik-trik bagaimana negara ini menjadi lebih baik. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Menurut Pak Kiai Ustaz Jazir ASP dari Jogokaryan, kalau ada Ustaz naik mimbar di masjid kok tidak ngomong politik, lebih baik nggak usah dijawab lagi. Nanti dimaknakan lagi. Kalau ada ketua IPHI kampanye wong gabeng kok naik mimbar nggak bicara politik, segera ganti. Insya Allah ini adalah periode kedua saya diamanai untuk menjadi ketua sampai dengan tahun 2027. Dan menurut yang lazim sebagai ketua itu ya 2 periode saja. Jadi insya Allah saya juga akan mengakhiri ya, 2 tahun 2027 itu untuk digantikan yang lebih baik ketimbang saya. Ya. Dan insya Allah banyak ya calon-calon pengganti yang akan
memimpin IPHI periode yang akan datang. Jadi ini adalah wadah untuk kita berbuat baik, beramal soleh, ya, meningkatkan iman dan takwa kita. Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekallah dalam kehidupan, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya terbaik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi ini benar-benar menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan makin meningkat iman dan takwa kita, terus kita tingkatkan hingga pada akhirnya menjadi puncak takwa kita, datang malaikat maut untuk menjemput nyawa kita. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, saya kalau khair Bapak Abdul Khalik yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, acara inti pada pagi hari ini yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Sukamta. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik Bapak dan Ibu, monggo Ustaz Profesor Dr. Haji Sukamta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang sami-sami kita hormati Bapak Haji Jumari, Bapak Haji Burhanuddin, Bapak Haji Abdul Khalik Hidayat, lan sedaya Bapak Ibu para hajah lan haji ingkang rawuh ing Masjid Naga Tirta rahimakumullah. Puji lan syukur kagem Allah Subhanahu wa ta'ala awis saya kanugrahanipun, khususipun kanugrahan sehat lan sempat enjing menika pun bahagiaken kanthi kahanan sehat lan saya Bapak Ibu Alhamdulillah. saya alhamdulillah. Berarti nyaut niku mudeng bahasanipun nggih. Tapi Pak Burhanuddin kan saking Padang mboten mudeng menapa. Salam lan selawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis daya risalah tulodo saking piyambakipun, mugi-mugi kita saged anindai sisa kesan menika kanthi sae, kanthi leres miturut sunah-sunahipun, lan mugi-mugi minjang ing titi wancinipun piyambak-piyambak saged katimbalan kanthi sae husnul khotimah, bangkit saking alam barzah mugi kanthi sae, nampi catatan amal ngasta tangan tengen kebak ing rasa bangga taksih pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagiannya bukan orang asli Jawa, walaupun sudah menjadi orang Jawa, maka saya minta izin mengawali dengan dua
buah pantun. Di padang Arafah jiwa beradu. Apunti mensucikan hati dalam lautan doa. Haji mabrur laksana mahkota kalbu, kemerdekaan hakiki terjaga oleh iman dan mulia. Jadi ketok nek mboten tiyang Sumatera. Budaya Sumatera itu salah satunya pantun, ada orang baca pantun, baris pertama disaut dengan cakep, di Jawa menjadi sae. Baris kedua cakep, baris ketiga diam, baris keempat tepuk tangan. Nah, saya cek benar atau enggak. Merah putih berkibar megah menembus pelangi, tanda perjuangan syuhada penuh darah. Ilmu laksana pelita, akhlak bagai zamrud nan murni, membimbing bangsa menuju ridha Allah yang barokah. Gandeng tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau causi setunggal tembang sinom mocopat. Haji Agung sinar kamulyan, ngentas dosa ngilang pepeting hati. Pripun Bapak Ibu? Kamarantikan pralambang nugroho, anom tino rahmatin jagat, ilmu dadi lintang padang, ibadah cermin raksa murni, akhlak utama ngelantar bangsa rahayu. Paham apa mboten Bapak Ibu sini pun? Oh mboten apa-apa, mboten wajib paham pun mboten wonten pujianipun. Nah, Bapak Ibu sedaya, materi ini pun sampun kula wacosaken teng panitia, niki pun ditayangke Bapak Ibu untuk kita naos sareng-sareng kirang langkung setunggal jam pelajaran. Awit sampun dipun teliti, sudah diteliti oleh seorang guru besar namanya Profesor Mailan, meneliti dalam proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu memperhatikan saya, apa yang saya ucapkan didengarkan dengan konsentrasi 100%, apa yang ditayangkan dilihat dengan konsentrasi 100%, maksimum yang bisa kita serap hanyalah 30%. Jadi kalau nanti ada 10 slide ditayangkan, yang ditangkap berapa? 3. Itu ketika dalam ruangan sedang mengaji, keluar masjid tinggal 2, sampai parkiran tinggal 1, sampai rumah habis hilang. Nah, maka nanti Bapak Ibu materinya bentuknya PPTX PowerPoint, bisa di-share ke grup, bisa dibaca-baca lagi. Bagi bapak-bapak atau ibu boleh juga menggunakannya untuk mengisi pengajian di tempat-tempat lainnya. Nah, saya ingin menggabungkan 3 peristiwa pentingnya Bapak Ibu. 1, Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin, pasarannya Legi, tahunnya tahun gajah, atau dalam Masehi 571. Itu Nabi kita Muhammad SAW, seorang manusia biasa secara lahiriahnya, tapi dijaga dari berbagai kesalahan, maka menjadi manusia sempurna, teladan bagi kita semua. Yang kedua adalah peristiwa kemerdekaan yang baru saja kita peringati, 17 Agustus 1445, yang waktu itu dibacakan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Di hari apa Bapak dan Ibu? Di hari Jumat. Jamnya jam berapa? Jam 10. Tanggal berapa Ramadan?
tanggal 9 Ramadan. Oh, 9. Ya, jadi hari itu hari berpuasa dan mereka itu mayoritas berpuasa waktu itu. Nah, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu semua sudah menjadi alumni haji dan umroh, maka mesti menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan itulah yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ibadah kita belum tentu dinikmati oleh orang lain, ibadah-ibadah khusus kita, syahadat kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain dengan baik, dengan sempurna. Yang bisa dinikmati oleh orang lain adalah buah dari ibadah itu, namanya akhlak. Maka nanti kita bahas sedikit Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi insan muslim yang bermanfaat. Maulid Nabi, Bapak dan Ibu, next slide. Ya, nanti Mas operator ngikuti yang saya sampaikan ya, nanti ngikuti konsentrasi maksudnya ya. Maulid Nabi itu bisa kita jadikan momentum yang sangat baik, berharga untuk kita dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu buah dari ibadah. Ibadah itu buah dari iman dan ilmu. Iman itu ibaratkan akar yang menancap kuat di hati kita. Tapi iman harus diarahkan, karena iman tidak diarahkan nanti menjadi keliru arah. Apa yang mengarahkan iman? Namanya ilmu. Maka iman dan ilmu adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan seperti halnya suami istri, sulit dipisahkan. Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu menjadi satu. Mu'az bin Jabal mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu menjadi imamnya amalan, dan amalan berada di belakangnya ilmu. Diringkas oleh Imam Al-Ghazali menjadi kalimat pendek, al-ilmu qabla amal. Ilmu itu sebelum beramal. Ulama yang lain melengkapi al-adab qabla ilmu. Adab itu sebelum berilmu. Maka kalau dirangkai al-adab qabla ilmu, al-ilmu qabla amal. Maka yang diajarkan pertama kali di pondok pesantren pada anak-anak kita itu bukan ilmu, tapi adab. Setelah anak-anak kita belajar adab, baru belajar ilmu. Nah, ilmu ini nanti akan mengarahkan adab ini, melengkapi adab ini untuk beramal. Maka kalau iman ibaratkan akar yang menancap kuat di hati, diarahkan oleh ilmu, maka ilmu ibaratkan batang dan cabangnya, menjadi struktur utama dan pengarah dari iman. Itu namanya ilmu. Tanpa batang dan cabang, imannya nggak akan terarah dengan benar, maka ibadahnya bisa jadi keliru. Tapi iman yang dibingkai dengan struktur utama batang dan cabang, namanya ilmu, nanti menghasilkan ibadah yang benar dan baik. Ibadah dan baik, ibadah yang benar dan baik ibaratkan daunnya saja, hanya menjadi penghias dari sebuah pohon itu, belum bisa maksimum dimanfaatkan yang namanya daun. Daun yang lebat itu kemudian menghasilkan buah. Nah, buah itulah namanya akhlak yang bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Dan Nabi kita nanti diutus, tugas utamanya adalah liutamma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak itu. Maka kita harus belajar bagaimana meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan itu nikmat, Ibu dan Bapak. Merdeka itu kenikmatan luar biasa. Lihat negara-negara yang hingga hari ini belum bisa merdeka, untuk beribadah aja susah, apalagi bekerja, apalagi merintis karir, apalagi kegiatan yang lainnya. Untuk beribadah saja susah. Di Rohingya, di Turkmenistan, di Palestina, itu untuk beribadah saja susah, Bapak dan Ibu.
Maka kemerdekaan itu benar-benar nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita menjaga nilai-nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab agar kita mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, yang ketiga, kita semua alumni haji Bapak Ibu. Ya, tahun berapa pulang haji? Beda-beda tahunnya, tapi seluruhnya sudah berhaji dan umrah. Alhamdulillah. Ibadah haji itu kompilasi dari berbagai macam ibadah yang ada. Itu semua ada di dalam ibadah haji. Perjalanannya ada Bapak Ibu? Ada. Dan kalau kita ingin menguji kesetiaan teman, kebaikan seseorang atau keburukan seseorang, ajaklah dalam perjalanan yang sama. Itu nanti akan teruji mana sahabat sejati, mana yang pura-pura sejati. Itu dalam perjalanan. Kalau masih dalam proses bimbingan manasik, semua kelihatan baik Bapak dan Ibu, karena kepentingannya belum muncul. Nanti mulai perjalanan sudah mulai kelihatan satu persatu. Di tanah suci semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang lagi, diwujudkan lagi Bapak Ibu bentuk aslinya itu. Nah, maka akan menjadi baik atau menjadi buruk itu tergantung pribadinya. Maka yang pulang menjadi lebih bagus diberi gelar apa? Mabrur, dari kata albir, artinya hilangnya keburukan tanpa kebaikannya. Itu namanya albir. Sifat albir melekat pada seseorang, orang itu disebut mabrur. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka kita perlu belajar. Ketika ini kita rakit jadi satu dalam waktu 1 jam pelajaran. Tadi mulai jam 9 lebih 10 tak Bapak Ibu, selesai pukul 10. Nah, jadi mulainya boleh molor, selesai tepat waktu. Tadi saya mohon maaf, sudah saya WA dari Monjali tadi Bapak Ibu, saya dari Prambanan. Saya itu ketua takmir Masjid Kolbun Sakur di Prambanan itu Bapak Ibu, masjid alumni yang dibangun alumni lintas angkatan SMA Negeri 1 Klaten. Nah, saya ini cowok Klaten. Sampai SMA saya itu di Klaten Bapak Ibu. Alumni SMA Negeri 1 Klaten, lulus tahun 89. Nah, itu lintas angkatan sampai tahun 60-an itu masih ada yang masih hidup, itu membangun masjid bareng-bareng. Nah, saya yang dianggap muda. Nah, saya usianya 55 tahun, tapi masih dianggap muda. Karena yang lainnya itu usianya 70, 65 gitu. Nah, saya diminta untuk ngesui di situ, Ibu dan Bapak sekalian, mau kita jadikan masjid percontohan, kami belajar ke Jogokarya. Satu Bapak Ibu sekalian, tentang keteladanan, landasan Al-Quran. Quran surat apa, Ibu dan Bapak? Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak berhenti sampai situ, ada lanjutannya. Ya, seringnya dipotong sampai sini kan? Nah, padahal ini uswatun hasanah betul. Untuk siapa? Yaitu liman kana yarjullaha. 1, 2, wal yaumal akhir. 2, 3, wa dzakarallaha katsiran. Benar, sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri teladan yang baik bagimu. Bagimu itu siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengharap hari akhir. Apakah ada orang yang tidak mengharap hari akhir? Ada, inginnya hidup di dunia selamanya. Yang ketiga adalah bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat itu sumber-sumber kebaikan. Itu kalau secara singkat Bapak dan Ibu. Secara ringkas, rahmat itu sumber-sumber kebaikan. Tidak hanya kebaikan. Kebaikan kadang-kadang dibuat dengan kalimat hasanah. Itu kebaikan. Tapi hasanah yang jumlahnya banyak itu diwadahi dengan kata rahmat.
Nah, maka rahmat itu tidak saja kebaikan, tapi sumber-sumber kebaikan. Kebaikan yang sangat banyak, itulah rahmat. Maka orang yang mengharap sumber kebaikan yang banyak, secara natural dia akan mau berbagi kepada orang lain. Nah, maka yang dicontoh dari Rasul adalah kemauan berbaginya kepada orang lain, karena Tuhan Allah sudah kasih rahmat kepadanya. Maka lihat, Nabi itu sukanya berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi ilmu, jelas. Karena waktu itu tujuan utama Allah utus Nabi untuk menyebarkan risalah kenabian, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekaligus contoh, sekaligus perilaku kesehariannya dibagi Bapak dan Ibu untuk semua manusia, sehingga lengkap menjadi contoh terbaik bagi kita semua. Nah, kalau kita ingin mencontoh Rasul, berarti kita mengharap kebaikan itu datang pada kita, dan kita niatkan setelah masuk kebaikan itu kepada kita, kita akan mau berbagi pula kepada orang lain. Karena hukumnya, ketika Allah memberi, inginnya kita memberikan kepada orang lain sebagiannya. Maka kalau Allah sudah beri pada kita yang banyak, kalau kita nggak mau berbagi pada orang lain, maka hukum kedua berlaku apa? Allah mengambil sebagian itu. Nah, diam semua ini Bapak, ya. Nah, maka hukumnya kalau Allah memberi, pasti nanti akan mengambil. Kalau kita nggak memberikan, Allah yang mengambilnya. Yang kedua, kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, ingat, pasti Allah akan memberi kepada kita, dan bisa jadi lebih bagus, lebih banyak. Nah, maka Bapak dan Ibu, kalau sebagian rezeki kita diambil oleh Allah dalam bentuk apapun, apakah dicuri, apakah bentuk kecelakaan, apakah kesehatan, apakah jabatan kita yang diambil oleh Allah, ingat, Allah tidak pernah mengambil tanpa memberi. Nah, suatu saat pasti Allah akan berikan kepada kita di saat kita sedang membutuhkannya, karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua tersimpan di tempatnya, dan Allah akan berikan kepada kita di saat kita membutuhkannya. Jadi kalau kita belum diberi balasan oleh Allah, padahal kita sudah berbuat baik yang banyak, Allah sudah mengukur bahwa kita itu belum butuh pembalasan itu. Ditunda lagi oleh Allah. Kamu belum butuh, ditunda lagi. Kamu belum butuh, ditunda lagi. Ternyata sampai di dunia nggak dibalas. Maka balasan terbaik itu justru di akhirat. Dari mana buktinya? Kalau balasan terbaik di akhirat, orang-orang yang sudah telanjur meninggal lebih dahulu, sebelum Nabi Muhammad diutus, sudah ada orang meninggal? Sudah ada. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, sampai umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Adam sudah pada meninggal. Yang telanjur meninggal belum berbuat baik di dunia, belum menjadi orang soleh di dunia, bilang sama Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia sebentar saja, hanya ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10. Ya Bapak dan Ibu ya. 2. Mengharap hari akhir. Orang yang mengharap hari akhir berarti dia sangat yakin bahwa semua akan berakhir. Ketika yakin bahwa semua akan berakhir, dalam dirinya ada keyakinan bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Apakah perkataannya, apakah tindakannya, pasti ada pertanggungjawabannya. Karena dia yakin bahwa semua akan ada pertanggungjawabannya, maka pasti dia tidak menggunakan aji mumpung ketika di dunia. Karena yakin bahwa semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Ketika sedang berpuasa, gak akan aji mumpung. Ketika sedang kaya, gak akan aji mumpung. Ketika sedang sehat, gak aji mumpung. Ketika masih muda, gak aji mumpung. Tidak akan pernah menggunakan kata aji mumpung, karena dia yakin semua ada pertanggung jawabannya. Nah, itu hikmah ketika kita memahami akan hadirnya hari akhir. Ini Bapak dan Ibu. Nah, maka dia bisa menjadi contoh, tidak menjadi orang yang aji mumpung. Bisa jadi contoh enggak? Bisa. Itulah Rasulullah SAW. Kita mencontoh Rasul, ingat hari akhir, akan hati-hati dalam hidup kita, tidak menggunakan aji mumpung, tapi sakmadyo. Tahu sakmadyo Pak Burnodin? Padahal yang ada ini sakmadyo ya. Sakmadyo itu apa? Sewajarnya.
Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi hidup itu sewajarnya. Orang yang hidupnya sewajarnya, tidak banyak bergaya, nanti hidupnya itu ringan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nih hidupnya banyak bergaya, nanti justru akan semakin tertekan. Nggak punya bilang nggak punya, punya bilang punya. Dikit punya sedikit ya sewajarnya, sedekah sedikit karena punyanya sedikit. Punyanya banyak, sedekah banyak. Itu artinya sewajarnya. Ya, punyanya sepeda motor, ya nggak usah rental mobil. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini ada undangan manten nih. Kemana? Ke Sportorium UM gitu. Nanti ketemu teman-teman itu. Padahal punyanya sepeda motor, ya udah pakai sepeda motor, tidak usah rental mobil, nanti malah tambah boros, kan gitu. Nah, saya dulu masih ingat, ibu saya itu dulu, ibu bapak kalau di desa itu arep nyumbang, itu nek ketok miskin, piro do isin. Nah, jadi ini nek arep nyumbang, ini kurang digelang asine, nyilih gelang tonggo nih. Nah ibu-ibu saya dapat sepuh-sepuh mending alami ya, nama paling orang ini mereka sani ngoten ya. Ini ibu engko nek bar nyumbang balik meneh, mau nyumbang kok ngoten. Men disilih. Lah cilakone iki nek nyilih terus lali niku wau. Ya. Maka hidup itu kalau sewajarnya meringan, mudah. Nah, yang ketiga itu adalah wa dzakarallaha katsiran. Orang-orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai teladan itu karena dia mengingat banyak Allah itu, banyak zikir. Coba orang yang banyak zikir, apa dampaknya? Dampaknya akan hati-hati, karena dia selalu ingat Allah. Akan melakukan sesuatu yang maksiat, ingat Allah nggak jadi. Akan jahat, ingat Allah nggak jadi. Itu Bapak dan Ibu hikmahnya. Nah, maka ketika kita tuh wa dzakarallaha katsiran, maka akan terjaga untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Orang yang mampu menjaga dari berbagai kemaksiatan bisa jadi contoh nggak? Bisa. Nah, maka orang yang melakukan tiga inilah yang oleh Allah itu diklaim mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang tidak nggak mampu, Bapak Ibu sekalian. Memang nggak mudah. Nah, tapi bisa dilakukan. Untuk itulah Rasul itu secara fisik itu diwujudkan dalam bentuk manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh istirahat tidur, menikah, punya anak-anak, punya rumah tangga. Betul? Sama dengan kita. Maka tidak mungkin kita pertuhankan. Kenapa? Ya, karena secara fisiknya, bosoriahnya sama dengan kita. Bedanya cuma satu, Ibu dan Bapak. Kalau kita melakukan kesalahan, itu tidak dijaga oleh Allah, tapi diampuni. Tapi kalau Rasul sebelum berbuat salah, itu sudah dikasih peringatan. Nah, maka sebelum melakukan kesalahan, Rasul itu tidak jadi melakukan kesalahan. Mau makan saja, dimakan ada racunnya, dikasih tahu kemudian dimuntahkan. Nah, apalagi hal-hal yang sifatnya lebih penting untuk menyangkut kelurusan akidah, pasti dijaga oleh Allah. Maka bebas dari kesalahan itu Rasulullah. Tapi kalau manusia bebas dari kesalahan enggak? Tidak. Tapi janji Allah, walaupun berbuat salah berulang-ulang kali, tapi Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Coba Ibu dan Bapak, hari ini kita berbuat salah, kemudian istighfar, diampuni enggak? Diampuni. Nanti sore kita berbuat salah, istighfar lagi, diampuni enggak? Diampuni. Besok berbuat salah, istighfar lagi, diampuni enggak? Diampuni. Kita tuh berulang-ulang kali berbuat salah, kemudian minta ampun pada Allah, diampuni enggak? Diampuni. Coba itu kita terapkan di rumah. Istri berbuat salah, hari pertama suami ngampuni. Hari kedua diulang lagi kesalahannya, suami mengampuni enggak? Memaafkan. Hari ketiga diulang lagi. Kira-kira suami masih memaafkan enggak? Nah, kadang-kadang berkata, ya ada maaf bagimu. Ini enggak gaya tuh Bapak Ibu ya. Padahal Allah saja berulang kali kita berbuat dosa, itu Allah masih membuka pintu maaf. Maka manusia harusnya mencontoh. Ya, sudah diajarkan Allah juga melalui Rasulnya, itu Allah Maha Pemaaf. Dan Nabi kita Muhammad pun itu sangat pemaaf. Kisah yang sangat masyhur, Nabi itu rumahnya di sebelah mana?
di sebelah timur utara dari Masjidil Haram. Sekarang di pelataran dekat WC, Bapak Ibu ya, WC di depan pintu utama Masjidil Haram itu dulu rumahnya Abu Jahal. Maka bekas rumah orang jahat itu dijadikan WC. Di depannya itu dulu rumah Khadijah Al-Kubro. Rumahnya udah dihancurkan, tapi pondasinya tidak dihancurkan. Bentuknya segi empat kecil. Itulah dulu rumah Nabi bersama Khadijah Al-Kubro, ibu dan bapak. Nah, berangkat ke masjid, berarti menghadap kemana kalau mau ke masjid? Ya, dari timur utara menuju ke Ka'bah. Itu berarti menuju ke arah selatan barat, gitu ya, ibu dan bapak sekalian. Itu rumah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ibu dan bapak sekalian, kalau kita ingin mencontoh Rasul, ya contoh Rasul itu semampu kita. Mungkin nggak semua bisa kita contoh, tapi dalam berkeluarganya bisa dicontoh nggak? Bisa. Dalam mendidik anak bisa dicontoh nggak? Bisa. Dalam adab makan minum di rumahnya bisa dicontoh nggak? Bisa. Dalam bermasyarakat bisa dicontoh nggak? Bisa. Pergi ke masjid tadi ke arah selatan timur, ada yang nyegat, kemudian meludahi. Pernah dengar cerita ini Bapak Ibu? Iya. Berapa kali diludahi? Setiap hari. Sampai suatu saat yang meludahi nggak ada. Kemudian nengok ke atas, kok nggak ada yang meludahi. Kemudian dicari, kemudian ketemu, dikunjungi ke rumahnya. Marah nggak Nabi? Tidak, malah didoakan. Karena kelembutannya Nabi, orang yang meludahi ini kemudian bersyahadat. Itu ringan atau berat? Kira-kira nek ibu-ibu sakit apa mboten mboten? Nah, jangankan kok ludahi, omong arep nang masjid, galane dipalangi sithik pun nesu kok. Nggih mboten? Nah, masyaallah ya ibu dan bapak sekalian. Jadi contoh kita itu sudah nggak kurang sebenarnya. Contoh-contoh yang terjadi waktu itu nggak kurang. Kita fotokopi, kemudian kita pakai hari ini, itu masih relevan Bapak dan Ibu. Nah, maka mencontoh Rasul itu tidak pernah ada usangnya. Karena contoh-contoh yang waktu itu dilakukan oleh Rasul benar-benar ya nyata di masyarakat dan tidak sulit untuk dicontoh. Nah, itu Ibu dan Bapak ya. Nah, nikmat kemerdekaan Bapak dan Ibu sekalian itu harus kita syukuri dalam bentuk mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Masih ingat sejarah singkatnya Bapak Ibu? Kapan Jepang dibom? 6 Agustus dan 9 Agustus di Hiroshima dan Nagasaki. Yang meninggal berapa orang? Jutaan orang. Nah, maka membuat pemerintah Jepang mau nggak mau harus menyerah. Karena kalau dibom lagi nanti masyarakatnya bisa habis. 2 bom saja sudah membunuh sekian juta orang. Nah, maka tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah dibom yang kedua, menyerah kepada sekutu. Sekutu itu ya Amerika dan teman-temannya. Nah, tanggal 15 Agustus itu menyerah, berarti kekosongan kekuasaan Jepang di Indonesia. Pemuda-pemuda ingin segera, mumpung ada waktu kosong. Dan ini aksi mumpung satu-satunya yang boleh dilakukan ya. Mumpung ini kosong, maka pemuda-pemuda itu mendesak orang-orang tua Pak Karno CS untuk segera mempproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka tanggal 16 Agustus dini hari pukul 3 pagi, belum subuh itu Bapak dan Ibu, dijemput di rumahnya, dalam bahasa sejarah diculik, betul nggak? Ya, itu dijemput baik-baik kok Bapak Ibu. Datangnya itu baik-baik ketok pintu. Di mana? Di rumah Pak Karno. Di mana itu? Jalan Pegangsaan Timur 56A Jakarta. Itu rumah siapa? Itu rumah Haji Forex Marta. Orang kelahiran Indonesia, keturunan Saudi Arabia, tapi sudah menjadi orang Indonesia. Ini saudagar kaya, meminjamkan rumah itu kepada keluarga Pak Karno sejak 1942 ketika Pak Karno pulang dari pengasingan di Bengkulu. Dulu Bapak dan Ibu. Nah, dijemput di situ Bapak Ibu. Dibawa ke mana? Dibawa ke Rengas Dengklok. Di mana Rengas Dengklok? Jakarta Timur. Kerawang. Di mana Kerawang?
Bekasi. Mana Bekasi? Jawa Barat. Berapa jaraknya dari Pegangsaan Timur 56A ke Rengas Dengklok? Oh, 60-an kilometer, Bapak dan Ibu. Kira-kira berapa jam? Kalau sekarang 2 jam, waktu itu butuh waktu 4 jam karena jalannya belum aspal. Nah, maka sampai di Rengas Dengklok itu pagi hari, Bapak Ibu. Rapat sampai siang pukul 2 itu nggak ada keputusan. Pemuda inginnya Pak Karno harus segera mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak Karno dan Bung Hatta tidak mau. Kenapa? Karena punya janji dengan orang-orang tua, namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI baru akan sidang tanggal 17 Agustus 1945. Nanti kalau mengumumkan segera berarti menselisihi kesepakatan di antara para tokoh nasional. Nah, Pak Karno masih bersikukuh, jangan, tidak, saya ini orangnya konsisten, saya pegang janji. Nah, maka sampai jam 2 itu belum ada kesepakatan. Pemuda-pemuda mendesak, Pak Karno masih bertahan, belum, tidak. Nah, gitu. Ditengahi oleh tokoh antara muda dan tua, namanya Ahmad Subarjo. Nah, maka kemudian anak-anak muda dan Pak Karno, Pak Hatta ini diajak kembali ke Jakarta. Sampai Jakarta pukul 6 sore. Sidang setelah Isya. Di rumah siapa? Di rumah Laksamana Maida. Muslim atau non-Muslim? Kristen, Ibu dan Bapak. Pembukaan kedua ini di rumah orang Kristen, Bapak Ibu. Maka yang dipikir itu bukan agamanya, rasnya, asalnya, tapi tujuannya, yaitu ingin menjadikan bangsa ini segera merdeka. Kelompok muda, kelompok tua berembuk. Sampai jam berapa? Sampai pukul 12 malam itu baru final, Bapak dan Ibu, bahwa keduanya sepakat besok pagi harus kita umumkan kemerdekaan Indonesia. Maka pukul 00 sampai pukul 2 itu bikin konsep teks proklamasi, Bapak dan Ibu. Siapa yang nulis? Yang nulis adalah Pak Soekarno dengan tulisan tangan Latin yang ada salahnya dicoret, itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian diketik oleh juru ketik, siapa namanya? Sayuti Meli. Nah, berarti orang-orang itu nggak tidur, Bapak dan Ibu. Malam tanggal 17 Agustus itu nggak tidur mereka itu. Ibu Fatmawati, istri Pak Karno, menyiapkan benderanya. Malam itu dijahit, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian pagi harinya pukul 10 baru dibacakan dulu teks yang tadi diketik oleh Sayuti Meli. Kemudian setelah teks proklamasi dibaca, baru bendera dikibarkan. Nah, maka Bapak Ibu, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kalimat yang luar biasa, atas berkat rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan luhur agar berkehidupan, berkebangsaan yang bebas dari penjajahan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Maka dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, maka semua kita ini memahami bahwa kemerdekaan itu bagian dari rahmat Allah. Nah, maka kenikmatan yang besar harus kita syukuri. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Allah hendaknya kita berharap. Setelah dibacakan teks proklamasi, dikibarkan bendera merah putih, apakah kemudian senang-senang, hura-hura, terus ngundang dangdut gitu Pak? Enggak, mereka terus bekerja keras mempersiapkan berbagai perangkat untuk negara. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Nah, kita ini nggak ngalami kayak gitu, Bapak dan Ibu. Maka sekarang ini kita tinggal apa? Iya, menikmati. Bagaimana caranya menikmati? Mengisi kemerdekaan itu dengan baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yaitu menjadi Muslim yang bermanfaat. Karena hanya manfaat itulah yang bisa dinikmati oleh orang lain dan berkontribusi kepada negara kita. Itu Ibu dan Bapak ya. Quran surat Ali Imran ayat ke-110 berbunyi,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ma'ruf itu artinya perbuatan-perbuatan baik. Allah itu kadang-kala menggunakan diksi berbagai macam untuk kata baik kepada dirimu. Kalau tadi albir itu artinya hilangnya keburukan, tampaknya kebaikan. Kalau orang melakukan sesuatu dengan baik itu dengan kata ma'ruf. Nah, ada makanan yang enak, lezat, minuman yang seger, itu baik atau tidak? Baik. Maka baiknya makanan minuman itu dengan kata thayyib. Nah, pernah dengar kan? Maka doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu thayyib baik untuk mensifati hal-hal yang sifatnya fisis. Nah, tapi kalau yang disifati tidak hanya fisis, kadang-kadang menggunakan kata khair. Maka khaira ummah itu artinya umat terbaik, tidak hanya fisiknya tapi juga non fisiknya. Sifat-sifat non fisiknya, hatinya juga baik, perilakunya baik, kalimatnya baik, fisiknya juga baik. Maka itu dengan kalimat khair. Itu maksudnya Ibu dan Bapak ya. Nah, maka thayyib, khair, ma'ruf. Orang yang ma'ruf berbuat baik karena ikhlas, hanya karena Allah. Namanya apa? Ihsan. Orangnya namanya muhsin. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Ya, itu namanya orang yang ihsan, berbuat baik hanya karena Allah, semata-mata dilihat oleh Allah. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihatnya. Itu namanya ihsan. Nah, semuanya berkumpul jadi satu. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan kumpul jadi satu, itu namanya solih. Laki-laki soleh, perempuan solehah. Nah, maka Bapak Ibu kita dulu mendoakan kita itu sudah benar, dan kita pun doanya sudah benar. Mudah-mudahan anak cucu menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Itu maksudnya komplit. Ya, badannya sehat, pikirannya baik, kemudian hatinya juga baik, tindakannya baik, niatnya ikhlas. Itu namanya solih atau solihah. Tidak ada didoakan mudah-mudahan anak cucu saya menjadi anak cucu yang thayyibah atau thayyib, enggak toh? Ya, karena Bang Thayyib sudah 2 tahun lebih enggak pulang-pulang. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, landasan hadisnya, kalau Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, atau dalam redaksi yang lain liutammima sholihal akhlaq. Rasul bersabda, sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak tadi apa Bapak Ibu? Buah dari ibadah. Ibadah buah dari ilmu dan amal. Maka untuk mendapatkan akhlak yang bagus berarti perbaiki ibadah. Untuk mendapatkan ibadah yang bagus perbaiki ilmu. Ilmu itu akan menjadi pengarah dari iman. Maka saking pentingnya ilmu, Bapak Ibu nanti bisa pergi ke masjid gede Kauman atau masjid yang ada di kota gede, yang ada makamnya Panembahan Senopati. Itu di tempat pengajian, ya, dan di depan itu Bapak Ibu yang biasa dipakai untuk tempat-tempat pengajian itu. Nah, di belakangnya yang suka ngisi ngaji itu ada simbol ukiran buah salak. Nah, itu dari hadis Nabi untuk mengingatkan kita semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang fokus mencari majelis-majelis ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan mereka masuk ke surga. Man salaka, man siapapun, salaka fokus. Maka salak itu buah yang ada di Sleman itu harus dikelola dengan fokus. Kelola pohon salak harus fokus untuk menghasilkan buahnya. Ya, dari kecil sudah dirawat dengan bagus.
dirabuk, dibersihkan. Nanti bergede, dirabuk, dibersihkan. Nanti berbunga, dikawinkan. Itu kan Bapak dan Ibu. Nah, sudah berbuah, masih dirawat nggak? Masih dibersihkan, dirawat dan seterusnya. Harus fokus. Ngopeni salak nggak fokus nggak berbuah. Nah, kata petani salak teman saya, itu ngopeni salak lebih sulit daripada merawat istri katanya. Ngopeni bujui gampang ya mas. Yang penting tak sediani duit kok dandan dhewe sana. Nek salah kurai, wis tak tuwake rabok, wis kudu tak gangi, wis ngopeni nanti rekoso lah pokoknya. Nah, tapi buahnya luar biasa. Itulah namanya salak. Ya, maka oleh ulama kata salah itu dijadikan nasihat Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau keluar masjid ada apa? Ada pohon sawu kecil dijejer-jejer di depan masjid. Itu dari kalimat apa? Sawu sufufakum wa di atas sufu min tamamis shalah. Kalau mau masuk masjid salat jamaah, do jejero kaya Allah sawu. Jejer sing lurus rapet gitu maksudnya. Sawu sufufakum. Wong Jawa ngomong sawu angel, dadi nih sawu kecil. Nah, nanti di samping kiri kanan masjid biasanya juga ada simbol lagi namanya wallah. Qul huwallahu ahad. Sinau tauhid iku susah ana godane, yaiku setan minal jinnati wan nas ana simbol uwah nanas. Munggah ana simbol mustaka masjid niku senes bulan bintang. Mergo bulan bintang pun dadi partai. Nah, sama simbolnya saat ini mboten diganti. Ngantos saat ini sampai sekarang nggak diganti simbolnya. Nah, apa Bapak Ibu coba? Namanya daun keluih. Keluih itu artinya kaluwihan. Nah, kaluwihan itu ditaruh di paling atas, Bapak dan Ibu ya. Nah, semua datang ke masjid untuk mencari apa? Kaluwihan. Itu namanya ketakwaan. Maka di masjid untuk mencari ketakwaan, menguji ketakwaan di pasar. Maka jangan pernah menguji ketakwaan di masjid, pasti lulus. Nah, tapi kalau menguji ketakwaan di pasar belum tentu lulus. Nah, nanti habis pengajian pagi hari, sarapan pagi kesukaan Sultan Agung itu adalah nasi gurih. Nah, nasi gurih itu nasi putih yang diwudoni pakai air santan. Nah, makanya namanya air wudu. Di Jawa Tengah menjadi nasi gurih. Dibawa ke Jakarta menjadi nasi uduk. Pakaian itu namanya surjan, dari kata sirojam muniro, yaitu matahari. Nah, maka bajunya simbolnya garis-garis seperti sinar matahari, simbol tauhid, keikhlasan kepada Allah. Tutup kepalanya, bukan kupluk seperti ini kupluk nasional. Tinggonen masjid patut, nggon jakong patut, nggon gereja patut, ngodok ya patut. Nah, kupluknya Sultan Agung itu namanya blangkon. Itu di depannya dipiyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dipakai untuk sujud, nggak ganggu. Itulah Bapak dan Ibu. Namanya blangkon dari kata blank, artinya kosong. Jadi nek sholat sujud do kosong no pikiranmu isine ming Gusti Allah. Betul itu Bapak dan Ibu. Niki mboten ngaji kejawen. Niki ngaji simbol-simbol dakwah. Karena Sultan Agung waktu itu sudah paham, beliau itu pikirannya jauh ke depan Bapak dan Ibu. Waktu itu sudah datang Belanda sampai di Batavia. Belanda datang membawa agama baru. Maka kalau berdakwah hanya dengan kalimat, ulamanya ditangkap, selesai dakwahnya. Dengan tulisan, bukunya dibakar, selesai. Ya, beliau ini belajar dari sejarah masa lalu Andalusia, Bapak dan Ibu sekalian. Itu semua buku-buku kaum muslimin habis dibakar karena Andalusia takluk kepada non-muslim, karena perang salibnya kan kalah Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, maka Sultan Agung itu belajar dari situ. Ulama bisa ditangkap, buku bisa dibakar. Tapi kalau simbol nggak mudah hilang. Nyatanya sampai sekarang simbolnya masih. Nah, itu udah debat sekali ya. Nah, ngaji itunya sampai di situ ya. Nanti kalau mau lagi ganti topik, ganti hari ya. Syukur atas kemerdekaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan
fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama khizat lahud din khizat lahud dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pagi hari merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Ini menggambarkan bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Ya, di pagi hari merasa nyaman, merasa aman, merdeka, enak no betul. Enak, sehat badannya, wis aman awake, sehat, tersedia kanan, itu kan sudah nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu, coba lihat di tayangan, di TikTok, di YouTube, teman-teman kita, saudara kita di Palestina, kira-kira pagi hari aman atau enggak? Belum tentu. Bom datang sewaktu-waktu. Kemudian badannya sehat atau enggak? Belum tentu. Makanan tersedia atau tidak? Belum tentu. Yang untuk makan aja harus antri dan bertaruh dengan nyawa. Nah, maka kemerdekaan itu benar-benar rahmat, benar-benar sesuatu yang sangat besar. Bapak dan Ibu, harus kita syukuri bersama dalam bentuk kita menjadi muslim yang baik, yaitu yang bermanfaat untuk lingkungan, minimum untuk keluarga dulu. Nah, baik yang sudah menikah, yang belum, atau yang sudah pernah menikah. Nah, pasti punya keluarga? Punya, karena keluarga itu belum tentu lengkap. Nah, kadang-kala hanya ada suami sama anak, kadang-kala hanya ada istri sama anak, kadang-kala hanya ada suami sama istri karena anaknya ada. Nah, kadang-kala hanya ada satu saja, siapa? Istri doang, jadi seorang wanita hidup sendirian, ada. Ada seorang ayah hidup sendirian, ada. Dan itu keluarga. Nah, keluarga itu jangan dibayangkan yang lengkap, Bapak dan Ibu, ya. Nah, di dalam keluarga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Rasul pernahkah hidup sendiri? Pernah. Berapa lama? 3 tahun. Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau orang Jawa dulu, laki-laki ditinggal istrinya meninggal, nikah lagi, nunggu 3 tahun. Nyewu, itu ada orang Jawa. Kenapa? Contoh, ulama itu gak sembarangan loh Bapak dan Ibu. Ulama itu gak sembarangan. Baca sejarah tidak hanya syariat, tapi yang dibaca itu hikmah. Itu Bapak dan Ibu ya. Nunggu 3 tahun, beliau menikah lagi. Maka ingat nih bapak-bapak, ampun kesusu ya. Nah, dalam keluarga kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam mendidik anak dan cucu. Anak-anak kita beda dengan zaman dulu, dididik tidak lagi dengan kekerasan, dipukul sudah tidak bisa, ditabrak-tabrak sudah tidak bisa, menopo mulai kok dikeplaki betul sakit. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah teknologi yang sedang berjalan atau berlaku. Dulu teknologinya apa? Dari nonton HP, umpama HP ini jadul. Tahun 2000-an, niku HP ini mereka Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola. Gitu? Niku wonten tombole, gimana? Tombole gede-gede, wonten suune. Nggih, nek di kantongnya mendosol. Nah, sing ngoperasake pripun? Ditunjuk-tunjuk, ngoten ta? Ditunjuk-tunjuk. Nah, padha TV ini nggih ngoten, TV ini diputer, dijedake diputer. Itu gurine blenduk dan gurine mergono tabungi. Nah, riyen didik anak-anak kita masih bisa begitu. Ya, dicetot-cetot gitu. Nah, tunjuk-tunjuk selesai saja. Saniki mboten. HP kita itu mengoperasikannya gimana? Diusap. Bapak dan Ibu sekalian, ya, tidak lagi bisa ditunjuk-tunjuk. Nah, maka sekarang mendidik anak cucu hanya bisa dengan halus. Hanya bisa dengan diusap. Begitu kita main kekerasan, anak kita lari, cucu kita lari. Nah, maka kakek dan nenek itu kadang-kadang lebih disayang oleh cucu daripada ayah dan ibunya sendiri. Kenapa? Karena cucu itu lebih banyak disayang oleh kakek dan neneknya. Neneknya sudah mulai sadar, oh ya aku gak didik kleru. Nah, maka dia belajar dari situ, sayangnya pada cucu melebihi terhadap anaknya. Nah, itu ada impak negatifnya. Kadang-kadang cucu itu nggak begitu manut sama bapak ibunya, manut sama kakek sama neneknya. Dimarahi ayah ibunya, lari kemana? Pun praktek apa ini? Ngoten Bapak dan Ibu semua ya.
Nah, bagaimana di keluarga kita juga membiasakan syukur atas nikmat kemerdekaan dengan doa bersama, makan bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di rumah itu makannya sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sing dereng bareng-bareng monggo sami bareng-bareng. Walaupun tidak harus sekali makan itu bareng-bareng. Sehari makan berapa kali? 3 kali. Oh, ping 3. Nah, ping 3 bareng terus sakit mboten? Alhamdulillah mereka bapak ini pun pensiun gitu bisa. Nah, tapi yang masih aktif bisa jadi nggak bisa. Maka minimum dalam 1 hari itu ada kegiatan makan bersama. Kalau puasa buka bersama atau sahur bersama. Disitulah kita bangun komunikasi dalam keluarga. Ungkapkan rasa syukur. Ajari didik anak kita untuk berdoa. Punya adab ketika makan. Itu banyak yang bisa kita didikkan di situ. Ada pelajaran leadership, ada pelajaran kerja tim, ada pelajaran komunikasi, ada pelajaran empati. Banyak Bapak dan Ibu. Dan itulah praktek dalam rangka kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dengan istrinya makannya bareng atau sendiri-sendiri? Bareng. Kisah yang sangat populer, Nabi dengan Aisyah minum hanya ada 1 gelas. Ya, Nabi minum di sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya Aisyah, gitu kan, ibu-ibu. Nah, jadi gelasnya sama. Nah, ibu-ibu kalau gelas sudah diminum bapak, masih mau minum nggak? Oh, luar biasa. Nah, kebalikannya, ini gelas sudah diminum ibu, bapak-bapak kesemuncul nomor betul. Urun, alhamdulillah. Nah, menurut sikatan itu penting ya. Ini lagi bombong. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Di masyarakat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu kemarin memperingati Maulid Nabi betul? Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Itu kita niatkan untuk menebar ilmu, ya, kemudian bersedekah. Kita niatkan dakwah, ya, bukan sekedar seremonial. Ya, tapi kalau tidak pernah diingatkan terhadap nabinya, ya kita bisa jadi nggak ingat juga terhadap contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Kita harus hati-hati terhadap kabar yang beredar, ya Bapak Ibu. Kalau pidatonya Bu Sri Mulyani, ini asli nopo editan Bapak Ibu. Nah, itu tidak semuanya asli ya Bapak dan Ibu ya, maka kita harus hati-hati ya. Sebagiannya itu editan. Nah, maka kalau Bapak Ibu nanti baca, dengar, lihat medsos, 1 perhatikan ya. 1, pastikan itu benar atau salah dulu. Ya. Nah, oke benar. Nah, yang kedua, cek baik atau enggak. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini benar baik belum cukup Bapak Ibu. 3, manfaat enggak kalau kita sebarkan, kalau kita sampaikan. Karena sesuatu yang baik dan benar disampaikan belum tentu bermanfaat. Itu Bapak dan Ibu. Contoh, ada kabar baik Bapak dan Ibu dan benar gitu. Contohnya apa? Contohnya? Gaji naik. Ya contohnya teman kita saja ya, tapi tanpa disebut namanya. Ada seorang teman kita itu menikah. Ketika menikah di usia 40 tahun. Menikah benar atau salah? Benar. Baik atau buruk? Baik. Tapi dia menikah di usia 40 tahun. Kemudian kita sebarkan. Yang bersangkutan senang atau enggak? Belum tentu Bapak dan Ibu. Ya, nah maka cek bermanfaat atau tidak nih kalau kita berikan. Nah gitu Bapak Ibu ya, cek dulu. Nah karena bisa jadi mereka tersinggung di usia 40 disebar-sebar. Oh, aku pengen rahasia ya tadi bujuni. Nah gitu loh Bapak Ibu ya. Nah maka cek dulu yang ketiga, bermanfaat atau tidak. Gitu Bapak dan Ibu. Kalau tiga-tiganya ada, baru disebarkan. Apalagi yang 2 belum tentu, benar atau salahnya belum tentu. Baik dan buruknya belum tentu. Maka adakah manfaatnya? Tidak ada Bapak dan Ibu. Ya manfaat itu baru bisa ada, baru bisa lahir kalau ada kata benar dan ada kata baik. Itu baru ada kata manfaat. Nah itu saja belum
tentu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka gimana caranya kita menjaga kesatuan dan persatuan? Itu menjadi penting. Menjaga kesatuan dan persatuan itu hukumnya wajib. Sementara yang hukumnya sunnah menurut kaidah fikih ditaruh di nomor 2 setelah wajib. Jadi yang pertama itu rukun, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah. Dalam haji rukun apa saja? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itu namanya rukun. Wajibnya mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah. Sunnah, seluruh doa dalam rangka ibadah haji hukumnya sunnah. Mubah, belanja. Pokok. Ini Bapak dan Ibu ya. Dan sahabat dan Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, dengan Maulid Nabi mari kita sama-sama belajar ya, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak itu bisa dipelajari atau enggak? Bisa. Nah, ingat kuncinya tadi. Akhlak tadi lahir dari apa? Lahir dari ibadah. Jadi kalau hanya dipelajari sebagai ilmu, bisa nggak muncul akhlaknya? Tidak bisa, Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi belajar tadi, mencari ilmu tadi itu baru akan menghasilkan ibadah yang benar dan baik. Nah, ibadah yang benar dan baik baru berbuah akhlak. Itu Bapak dan Ibu. Maka akhlak itu tidak pernah bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari hanya ilmunya. Itu Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau adab, etika, sopan santun, moral bisa dipelajari? Bisa. Maka dulu ada pendidikan moral Pancasila. Karena memang moral itu bisa dipelajari, adab bisa dipelajari, etika bisa dipelajari Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau akhlak itu tidak pernah bisa Bapak dan Ibu sekalian. Diukur juga tidak gampang. Tapi kalau ilmu akhlaknya bisa dipelajari, dites bisa. Maka lihat Bapak Ibu kalau di pelajaran anak-anak kita, pelajaran ilmu akhlak nilainya bisa 10. Nah, kalau perguruan tinggi nilainya bisa A. Tapi apakah menjamin bahwa akhlaknya ya A? Belum tentu Bapak dan Ibu. Karena yang dites tadi ilmunya. Nah, maka untuk mendidik akhlak itu yang paling sesuai dalam proses pendidikan ya seperti pesantren, boarding school yang nginep 24 jam itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau yang tidak boarding itu di sekolahnya hanya 8 jam. Yang 16 jam di luar. Siapa yang ngontrol? Nah, kalau yang ngontrol di luar juga bagus, orang tuanya bagus. Kalau enggak belum tentu berhasil Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, maka dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, mari sama-sama kita belajar meneladani akhlak Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, dalam masyarakat maupun berbangsa dan bernegara ya, mengisi kemerdekaan dengan amanah untuk membesarkan negara ini, bangsa ini supaya tumbuh dan berkembang nanti sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Maka sama-sama kita berkontribusi ya Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, sehingga nanti kita akan tercatat sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kaum muslimin yang bukan hanya taat dalam beribadah, nah, tapi juga memberi manfaat nyata kepada bangsa ini, sehingga kehadiran kita itu dirasakan, kepergiannya ditangisi, kehadirannya dirindukan. Itu cirinya Bapak dan Ibu. Kalau kita berada di satu majelis 10 orang misalnya, kita tuh pergi tanpa pamit. Kok teman kita yang 9 tuh nggak nyari kita? Berarti kira-kira kehadiran kita tuh ada manfaatnya nggak? Nggak ada gitu.
Nah, tapi kalau ada pertemuan 10 orang, ini baru hadir 9. Bapak Ibu belum datang, kok dicari di telepon gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Nah, cirinya gitu Bapak dan Ibu ya, gampang cirinya. Intinya kalau kehadiran kita itu ditunggu-tunggu, dirindukan, kepergiannya ditahan-tahan, jangan pergi, kami masih perlu Anda. Nah itu berarti kita tuh bermanfaat Bapak dan Ibu. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya Bapak dan Ibu, pengajian hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tapi saya ingin ngecek Bapak Ibu sekalian, coba isi dari pengajian tadi apa Bapak Ibu? Ringkasannya 3. 1. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing, sesuai profesi kita masing-masing. Yang ketiga gimana? Ya, berusaha menjadi insan yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk orang lain. Orang lain termasuk keluarga. Karena sebaik-baiknya sedekah, kebaikan adalah kepada kerabatnya. Ya, yang dimaksud ya bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa anak, bisa keponakan, dan semua yang terlibat di dalam proses kebaikan Bapak dan Ibu, khusus dari kalangan keluarga kecil maupun keluarga besarnya. Gitu ya Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa singkat. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan tabur. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan tabur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.